dalam ibadah komunitas Mesianik online hari ini GPI Rock Depok hari Selasa. Saya percaya bahwa setiap kita siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar dan kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik. Dan hari ini kami siap malam ini membuka hati kami. Biarlah firman yang ditabur tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tetapi jatuh di tanah yang subur, sehingga kami boleh berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Biarlah kami boleh menjadi semakin sempurna seperti Engkau Kristus. Pakai setiap kami pada malam hari ini, terutama hamba-Mu. Aku percaya Roh-Mu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Roh-Mu Tuhan yang juga melawat semua yang ada di rumah atau di perjalanan yang sama-sama beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami membuka hati kami. Haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Lebih lagi kita angkat pujian ini saudara sama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin, haleluya. Saudara siap untuk menerima berkat firman Tuhan? Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar firman Tuhan sama dengan tema yang hari Minggu kita belajar, yaitu dengan tema The Power of One Heart. The Power of One Heart yang disampaikan oleh Pendeta Erwin. Nah saudara, The Power of One Heart dalam bahasa Indonesia adalah kekuatan dari kesatuan hati. Kekuatan dari kesatuan hati. Saudara terkasih, kita akan buka sama-sama dari Matius 18. Matius 18. Matius 18. Kita akan baca dari ayat 18 sampai 20. The Power of One Heart. Kekuatan dalam kesatuan hati. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Oke, kita sama-sama baca. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yes, kita ulang dari ayat 19 saudara yang terkasih. Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah saudara terkasih, tadi temanya adalah the power of one heart, kekuatan dari kesatuan hati. Yesus memberikan janji yang luar biasa lewat yang namanya kesatuan, saudara. Ada janji-janji yang luar biasa dalam kesatuan. Saudara lihat tadi, jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dahsyat gak saudara? 2 orang, gak usah banyak-banyak, kuotanya 2 orang sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Hari ini Yesus memberikan janji yang luar biasa. Janji apa? Di dalam kesatuan hati, di dalam unity, di dalam kesepakatan ada berkat yang luar biasa. Itu sebabnya temanya the power of one heart. Ada kekuatan, ada kehebatan, ada berkat yang luar biasa dalam yang namanya kesatuan. Bahkan tadi kita katakan itu pujian yang kita angkat dari Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya jika saudara hidup rukun bersama, kesanalah Allah akan memerintah berkat, anugerah, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Berkat tercurah dari yang namanya kesatuan. Jadi Yesus juga memberikan janji yang luar biasa. Allah memberikan janji, dan janji itu adalah ya dan amin. Dia tidak gagal dalam janjinya dalam yang namanya kesatuan, unity, atau kesatuan hati, atau kesepakatan. Nah hari ini kita akan belajar. Perhatikan tadi Matius 18 ayat 19. Jika. Nah dari ayat 18 sebenarnya Yesus sudah mulai dengan kata-kata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya artinya ya mungkin banyak orang tidak paham, tidak mengerti, tetapi berbahagialah orang-orang yang hari ini mendengar firman dan memahaminya. Sesungguhnya ada rahasia saudara, apa yang kamu ikat di dunia ini. Sebelum Yesus bicara tentang sepakat, Yesus sudah bicara kesepakatan juga di ayat 18. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bahkan kesepakatan itu dari awal sudah terjadi antara manusia yang percaya kepada Yesus dengan sorga. Ada kesepakatan antara orang percaya dan sorga. Antara sorga dan orang percaya ada kesepakatan. Haleluya. Lalu Yesus melanjutkan di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, dan lagi. Artinya Yesus menekankan begini. Kamu tahu gak sih kalau kamu ada di dalam aku. Makanya Yesus berkata, jika kamu ada di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apapun yang engkau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Seperti Bapa, Yesus tuh selalu bicara unity. Saudara, Yesus bukan hidup sendiri, tetapi Yesus selalu hidup dalam kebersamaan, unity, dalam kesatuan, dalam kesepakatan. Yaitu yang paling sering Yesus katakan adalah aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, sehingga kita, bukan saya tetapi kita menjadi satu. Maka itu sangat penting untuk hari ini. Kamu mengetahui sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi, jika kamu ada di dalam aku. Begitu kira-kira yang hari itu Yesus mau katakan kepada saudara dan saya. Jika kamu ada di dalam aku sama seperti aku di dalam Bapa, maka apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Dan lagi, ditekankan lagi, Yesus menekankan kembali, ada yang namanya kekuatan di dalam kesepakatan, kekuatan di dalam unity. Dan lagi, ayat 19-nya, aku berkata kepadamu, jika 2 orang saja daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan ayat 20-nya, sebab 2-3 orang berkumpul, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah hari ini saudara, jadi ada 2 kata di situ. Jika 2 orang, itu yang pertama, jika 2 orang. Jadi yang namanya the power of one heart, untuk bersatu,
Gak bisa saudara bilang aku bersatu dengan diriku sendiri. Bersatu, membangun yang namanya kesatuan, itu artinya tindakan yang dikerjakan lebih dari satu orang. Itu sebabnya Alkitab katakan 2 orang, minimal 2-3 orang. 2 orang. Jadi saudara untuk bersepakat, kamu gak bisa sendiri. Kamu gak bisa bersepakat sendiri, tetapi kamu harus punya partner. 2 orang sepakat. Jadi sekali lagi bukan 1 tetapi 2. Kuotanya ada 2. Oke saudara. Lalu dikatakan di situ jika 2 orang. Jika. Jadi itu akan terjadi jika. Kalau tidak ya tidak terjadi, begitu saudara. Artinya ada 2 hal. Kalau tidak 2 tidak terjadi. Dan kalaupun 2 tapi gak sepakat ya tidak terjadi. Jadi 2 orang sepakat. 2 kata itu. 2 orang, 3 kata jadinya ya. 2 orang lalu sepakat. 2 bagian itu saudara harus ingat. Jika 2 orang, the power of one heart, harus ada 2 orang lalu mereka harus sepakat. Tidak ada artinya banyak orang tapi kalau tidak sepakat gak bisa. Atau 1 orang tapi sepakat ya juga gak bisa. Harus minimal 2 orang dan mereka harus sepakat. Nah saudara, sepakat ini menarik saudara. Sepakat itu berasal dari kata symphoneo. Sekali lagi symphoneo, yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh jadinya simfoni, yang artinya kompak, setuju sehingga menjadi simfoni yang indah. Itu sebabnya simfoni musik itu terdiri atas berbagai jenis alat musik, terdiri atas berbagai jenis suara. Jadi yang namanya symphoneo atau sepakat pada dasarnya bukan 1 alat musik tetapi banyak, lebih dari 1. Bukan 1 jenis suara tetapi lebih dari 1. Artinya kesepakatan bukan masalah perbedaan keberagaman. Alat musiknya banyak, jenis suaranya banyak, tetapi bukan masalah beragam-ragam. Beda persepsi, beda cara berpikir, beda keinginan, beda hobi, beda isi kepala. Bukan masalah perbedaannya. Keberagaman itu gak apa-apa saudara. Karena sebenarnya simfoni itu atau kesepakatan atau symphoneo itu adalah walaupun berbeda-beda, makanya kita mempercayai yang namanya di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, yang namanya symphoneo atau kesepakatan atau simfoni itu adalah kesadaran atau kemauan hati untuk setuju sama-sama. Kesadaran atau kemauan hati untuk setuju. Setuju ya saudara, sepakat itu setuju melakukan hal atau 2 hal atau banyak hal yang lain secara bersama-sama. Jadi ada kesadaran, ada kemauan untuk melakukan segala sesuatu itu secara bersama-sama. Walaupun beda alat musik, beda jenis suara, beda isi kepala, beda kesukaan, beda jenis rambut dan segala macamnya. Jadi bukan masalah aku nggak bisa sepakat sama dia karena sifat kita berbeda. That's not the problem. Tetapi yang namanya kesepakatan itu adalah ketetapan hati, kesadaran bahwa saya akan dengan sadar dan keinginan saya setuju melakukan tindakan yang sama. Ada persetujuan di dalamnya, itu yang namanya kesepakatan. Nah, memang tidak akan mudah untuk sepakat. Walaupun berkat-berkatnya luar biasa. Tadi Matius 18 ayat 19, 2 orang sepakat saja meminta apapun juga. Dahsyat ya saudara. Saya percaya dan ini saya praktekkan dalam keluarga saya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Lalu Mazmur 103:3 kita lihat dulu. Jadi saudara mesti lihat dulu berkatnya, baru nanti saudara mulai berpikir, kalau begitu keren ya, bersatu tuh banyak sekali berkat yang yes, tapi memang gak mudah untuk sepakat. Kita akan belajar nanti. Mazmur 103:3 saya akan baca buat saudara. Sungguh, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, perhatikan kemana? Ke yang tadi ayat 1, kepada persaudaraan yang rukun. Sekali lagi, kepada persaudaraan yang rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan, ya saudara dengar, Tuhan memerintahkan, hey berkat, go there, gitu loh, pergi ke sana. Berkat, lalu apa? Nggak cuma berkat saudara, kehidupan untuk selama-lamanya. Dahsyat nggak saudara? Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Itu yang tadi kita nyanyikan. Sungguh alangkah
baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Allah memerintah, yes, agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Wow, pokoknya yang namanya kesatuan itu saudara, di dalam Alkitab semua janji Tuhan itu sangat amat luar biasa. Tapi sulit untuk unity. Ya, nanti kita lihat kenapa jadi sulit. Kenapa ya? Gak mudah bu untuk sehati sepakat. Contoh paling mudah suami istri deh. Gak bisa sepakat, susah. Padahal tadi dikatakan 2 orang sepakat. 2 orang tuh bicara suami istri juga loh saudara. Jadi kalau saudara dengan pasangan saudara, suami istri tidak bisa sepakat, saya yakin berkat-berkat itu tertunda banyak saudara. Kenapa? Ya habis bagaimana? Contoh ya, ini contoh mudah saudara. Laki-laki itu suami itu dari Mars, sementara wanita itu dari Venus. Isi kepalanya berbeda. Lalu apalagi cara mengatasi masalahnya berbeda. Cara diciptakannya saja sudah berbeda. Yang satu dari debu dan tanah, yang satu dari tulang rusuknya laki-laki. Jadi seperti membangun satu bangunan menara. Jadi cara diciptakannya saja sudah berbeda. Ini contoh yang simpel ya saudara. Apalagi kalau istrinya lebih pintar. Wah, lebih susah lagi untuk sepakat. Kamu tahu gak sih, aku nih lebih pintar dari kamu. Aku nih lulusan bla 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 bla. Belum lagi istrinya lebih rohani. Wah, yang namanya dalam satu komunitas, keluarga, kenapa susah untuk sepakat? Ya susah, saya nih lebih dari dia. Dia lebih rendah dari saya. Lebih gak pintar atau mungkin lebih tidak berhikmat. Apalagi seseorang lebih dominan lah, makin susah sepakat. Pasti akan sulit untuk sepakat karena perbedaan-perbedaan yang ada. Padahal sekali lagi sepakat itu dahsyat. Nah lalu kalau saudara perhatikan sepakat itu dahsyat, bagaimana caranya? Kita lihat sebentar ya, di Kejadian 11 ayat 6 saja. Ini luar biasa sekali, saya suka sekali ketika manusia dulu sekali ribuan tahun yang lalu ingin membangun menara Babel. Kejadian 11 ayat 6. Jadi mereka sudah mulai membangun. Lalu ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Perhatikan ya, satu kesatuan. Satu bangsa, dengan apalagi Tuhan katakan satu bahasa. Satu bangsa, satu bahasa, bicara bersatu bangsanya, bersatu bahasanya untuk semuanya. Ulang ya. Mereka ini satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan apa kata Tuhan tentang yang namanya kesatuan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Perhatikan saudara, waktu bangun menara Babel sudah menuju ke langit, itu saudara yang kelihatan mustahil sekalipun. Saudara, ketika orang bersatu, satu bangsa, satu bahasa, Tuhan sendiri, bukan manusia yang ngomong, tetapi Tuhan sendiri yang berkata, mulai dari sekarang apapun, bukan satu hal, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kenapa? Karena mereka satu bangsa, satu bahasa dalam semuanya. Artinya mereka satu dalam segala sesuatu. Makanya mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak mungkin tidak terlaksana. Saya membayangkan orang jika punya rencana yang kurang baik aja, kalau mereka bersatu itu masih bisa terlaksana saudara. Jadi yang namanya kesatuan itu benar-benar membuat segala sesuatu bisa terlaksana. Karena itu sudah hukumnya Tuhan. Tuhan sudah berjanji seperti itu saudara. Itu makanya di dalam kesatuan itu dahsyat sekali. Tapi banyak orang tidak mengerti dan banyak orang bahkan kehilangan banyak berkat karena mereka tidak bisa bersatu dan tidak bisa sepakat. The power of one heart. Gereja menjadi terpecah karena tidak bisa sepakat. Keluarga menjadi terpecah karena tidak bisa sepakat. Saudara, Yesus Allah kita, Bapa, Yesus, Roh Kudus, itu satu kesatuan saudara. Itu sebabnya Tuhan sangat menekankan kesatuan. Dan Tuhan sendiri tahu kekuatan dari kesatuan. Itu sebabnya hari itu di Menara Babel dikacaukanlah bahasanya oleh Tuhan supaya tidak jadi. Karena Tuhan sendiri yang berkata bahwa apapun yang mereka rencanakan mulai dari hari ini pasti akan terlaksana. Gak mungkin gak terlaksana karena mereka bersatu. Nah ketika bahasa sudah dikacaukan, tentu mereka gak bisa bersatu lagi karena alat untuk berkomunikasi, untuk bersatu itu sudah tidak ada lagi. Itulah kisah Babel. Dan saudara harus mencatat bahwa Babel yang seperti itu saja
pasti kata Tuhan tidak akan tidak terlaksana, pasti terlaksana. Jadi sekali lagi, sepakat itu dahsyat, berkatnya luar biasa, tetapi sulit. Yang tadi saya contohkan, suami istri aja sulit. Tapi saya percaya tidak sulit kalau saudara mau belajar dari firman Tuhan dan mau berjuang, mau berusaha. Apa sih yang dibutuhkan untuk kita sehati, sepakat, the power of one heart, untuk kita unity? Yuk kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Di situ kalau saudara baca di Alkitab, perikopnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya ulang ya, nasihat supaya bersatu. Jadi saudara mau belajar bersatu, baca dari firman Tuhan. Saudara mau belajar sepakat, tadi kita udah lihat berkat-berkatnya sepakat dan unity itu dahsyat. Lalu gimana caranya, Bu? Saya ini kok kayaknya gak bisa banget sepakat sama suami saya, gak bisa banget sepakat sama istri saya, gak bisa banget sepakat dengan teman pelayanan saya, gak bisa banget sepakat dengan bos saya. Yuk kita belajar. Ini dia, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Titik 2. Perhatikan, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Garis bawahi itu. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Saudara perhatikan tadi Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lalu ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara perhatikan, bagaimana sih caranya sehati? Bagaimana sih caranya sepakat? Saya mau katakan, ini yang Tuhan ajarkan. Inilah karena di dalam Kristus ada nasihat. Hendaklah dikatakan kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana caranya? Dengan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, yaitu dengan rendah hati. Perhatikan, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Bagaimana kunci sepakat, saudara? Rendah hati. Yuk bilang kanan kirimu. Saya gak percaya orang bisa sepakat kalau gak rendah hati. Makanya yang digambarkan tadi itu seperti Kristus Yesus. Hendaklah kamu memiliki hati, sehati, sepikir, seperti pikiran Kristus, seperti hatinya Kristus, yaitu walaupun dia dalam kesetaraan dengan Allah, tetapi dia tidak mempertahankan miliknya, malah mengambil rupa seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya. Kuncinya untuk sehati, sepakat, sepikir, untuk bersatu adalah dengan merendahkan hati. Haleluya. Suami istri, partner dalam pekerjaan, saudara, dengan siapapun kita, kalau kita gak rendah hati, saya percaya orang gak rendah hati gak akan bisa sepakat, saudara. That's the problem. Kenapa kamu gak bisa sepakat? Karena kamu gak bisa rendah hati. Karena Tuhan udah bilang dalam Filipi 2 tadi ayat 1-7, itu nasihat supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ini luar biasa sekali. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, harus dengan rendah hati. Bahkan kita menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sepakat, harus rendah hati, mengutamakan yang lain, tidak egois. Haleluya. Coba ingatkan kanan kirimu dan ingatkan dirimu sendiri kalau kamu hanya menonton atau ikut ibadah hari ini sendiri. Tidak egois.
Orang egois tidak akan pernah bisa sepakat sama orang lain karena dia merasa dirinya lebih pintar, lebih rohani, lebih hebat, lebih berhikmat yang walaupun kelihatannya benar, saudara. Saya mau kasih contoh. Yesus itu sangat sepakat, sangat mudah sepakat. Kenapa? Karena dia rendah hati. Yesus bilang kan apa? Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu rendah hati. Nah, ketika tadi firman Tuhan bicara tentang bagaimana caranya bersatu, dia mengajari kita untuk rendah hati. Seperti siapa? Seperti Kristus yang rendah hati, bahkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya dia bisa selalu sepakat. Bagaimana ya Bu? Kok saya nggak tahu Yesus sepakat? Yuk kita lihat sebentar dalam Markus. Yuk kita lihat sebentar Yesus dalam Markus 1 ayat 40 sampai 41. Yesus gak ribet, saudara. Yesus gampang sekali untuk sepakat. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Perhatikan ya, seorang kusta datang kepada Yesus dan bilang begini, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu apa Yesus? Perhatikan, Yesus gak bilang begini. Setiap kali ada orang datang kepada Yesus minta disembuhkan, termasuk orang kusta ini, tunggu deh, kamu kira-kira punya dosa apa? Kira-kira kamu pikirin deh, kenapa kamu bisa sakit seperti ini? Saudara, Yesus sangat amat rendah hati. Makanya dikatakan walaupun dia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Saudara, Yesus rendah hati. Itu sebabnya dia ajarkan kita, kalau hari ini kamu mau sehati sepikir, hendaklah kamu rendah hati dan menganggap orang lain lebih penting. Yesus gampang aja waktu dibilang, aku mau Bapak Tuhan untuk sembuh. Dan dia bilang begini, orang kusta itu, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dan ayat 41, itulah bentuk kesepakatan Yesus. Kerendah hatian membuat Yesus sepakat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya dan dia berkata apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, saya juga pernah mengalami ini. Satu kali ada teman kita yang sakit, kepalanya jatuh dari motor, lalu harusnya mestinya CT scan dan segala macam. Saya ingat beberapa tahun yang lalu dia datang dan bilang, bagaimana ya, aku juga tanya, kamu mau bagaimana, mau CT scan kah? Terus dia bilang begini, enggak, aku yakin aku sembuh. Oke, saya bilang hari itu begini, saya mau sepakat sama kamu, saya sepakat sama kamu, saya yakin bahwa kamu sembuh. Dan hari itu saudara tidak menggunakan CT scan dan segala macam, dia sembuh. Yang namanya kesepakatan tuh dua orang. Jadi Yesus hari itu sepakat dengan si sakit kusta ini. Itulah bentuk kesepakatan. Si kusta bilang, kalau engkau mau aku pasti bisa sembuh. Dan Yesus bilang, aku mau, jadilah sembuh. Jadi saudara, ada berkat yang begitu luar biasa dalam kesepakatan. Tetapi sekali lagi, yang namanya unity, the power of one heart, itu tidak akan terjadi kalau kita tidak rendah hati. Yuk kita buka lagi, ada dari Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Di situ perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Ini bicara kesatuan juga, saudara. Orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya kan? Untuk sepakat selalu dimulai dengan rendah hati. Kalau udah rendah hati, orang bisa sepakat, saudara. Tahu nggak? Bisa bayangin nggak, saudara? Orang yang nggak rendah hati itu contoh. Dia memang benar, tapi dia merasa dirinya benar. Jadi dia melihat orang lain tidak benar. Dia berhikmat sih, tapi dia melihat orang lain tidak berhikmat. Padahal kata Tuhan, untuk sepakat sehati bersatu, melihat orang lain, memandang orang lain, dan menganggap orang lain lebih penting dari dirinya sendiri. Kita merasa kita lebih rohani sekalipun, itu kita gak akan bisa, saudara, untuk sepakat. Percaya sama saya. Di dalam gereja ketika pemimpin-pemimpin rohani merasa dirinya lebih rohani, lebih berhikmat, percayalah dia akan sulit untuk sepakat dengan jemaat, sulit untuk sepakat dengan orang lain. Karena apa? Tidak ada kerendahan hati. Suami yang merasa saya pemimpin, saya nahkoda, saya yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin,
Wah, sudah pasti dia akan sulit sepakat dengan istrinya. Begitu juga kakak dengan adik. Kakaknya merasa, atau adiknya karena mungkin punya uang lebih banyak merasa. Nah, kalau kita selalu menganggap diri kita lebih penting dari orang lain dan tidak mau merendahkan diri, hal itu tidak akan terjadi. Jadi sekali lagi, kunci dari yang namanya the power of one heart, kamu dan aku harus mau merendahkan diri, merendahkan hati maksud saya. Lalu lemah lembut dan sabar. Nah, di sini lebih banyak lagi disebut oleh Tuhan rendah hati, lemah lembut dan sabar. Rendah hati dengan lemah lembut itu selalu satu paket, saudara. Yesus bilang, belajarlah padaku dalam Matius 11, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut. Lemah lembut bukan bicaranya lembut, permisi, boleh lewat. Bukan begitu, saudara. Tetapi lemah lembut itu bahasa Inggrisnya adalah meek. Meek itu bukan weak, bukan lemah, tetapi lemah lembut. Artinya kemauan untuk dibentuk hatinya. Orang yang hatinya seperti tanah liat, yang siap dibentuk, bukan hati yang keras, yang selalu siap menerima pembentukan. Itu orang yang lemah lembut. Jadi kalau orang yang lemah lembut itu ditegur juga siap. Haleluya. Dia tidak sakit hati, dia tidak jadi kepahitan, tetapi dia mau ditegur, dia mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Ketika diproses oleh Tuhan, dia juga siap dan dia merespon dengan positif, dengan sangat baik. Itulah orang yang lemah lembut. Jadi saya percaya bahwa kelemah lembutan akan melahirkan kerendahan hati dan sabar. Bahkan di situ ditambahkan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Unity itu akan cepat terlaksana dengan orang-orang yang menunjukkan kasih. Menunjukkan kasih, saudara. Tidak akan terlaksana unity kalau kita nggak menunjukkan kasih. Karena tadi Tuhan udah jelas katakan di dalam Filipi 2 bahwa hendaklah menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Tidak mencari pujian yang sia-sia, itu luar biasa sekali ya, saudara ya. Tetapi kita menganggap orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Wah, luar biasa sekali. Saya percaya kalau ini kita lakukan, maka kita akan sangat mudah untuk bersatu. Bahkan dikatakan lagi, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini bicara kasih yang tadi dalam Efesus 4 yang tadi, saudara. Hendaklah kita saling rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan yang terakhir di situ dikatakan ayat 3, Efesus 4 maksud saya, Efesus 4 kita lihat, Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara, sama-sama katakan berusaha. Yang namanya kesatuan kalau sudah terjadi, kita rendah hati, lemah lembut, sabar, kita tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu, itu akan terjadi kesatuan. Dan kesatuan itu juga harus dipelihara dengan roh, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berjuang sama-sama, dikatakan di situ berusaha untuk memelihara kesatuan. Kesatuan tidak akan terjadi kalau orang tuh tidak berusaha, saudara. Saya percaya yang namanya suami istri, aduh pastilah saudara, yang namanya kakak sama adik, yang namanya teman pelayanan, walaupun di gereja belum tentu ya, kadang-kadang juga punya masalah-masalah. Kita itu sebenarnya saling bergesekan. Itu dikatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tinggal bagaimana respon kita dalam gesekan. Kalau orangnya rendah hati, dia pasti tetap bisa bersatu, tidak akan menjadi mematahkan persatuannya. Itu harus diikat oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudara harus mentransferkan damai sejahtera, harus menciptakan damai sejahtera, berusaha untuk memelihara kesatuan itu. Nah, saya percaya kalau hari ini terjadi, tadi ingat saudara, apapun yang mereka akan kerjakan, tidak akan ada yang tidak terlaksana. Bahkan apapun yang mereka minta, pasti akan terjadi. Bahkan dikatakan, kesanalah aku akan memerintahkan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini, sekali lagi, simple saudara, the power of one heart. Ada banyak berkatnya dalam kesatuan. Bagaimana caranya? Rendah hati seperti Kristus. Hendaklah menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Walaupun mungkin saya terbiasa, walaupun orang tersebut mungkin bicaranya, wah kayaknya dia kayak lebih tahu. Sebenarnya saya lebih tahu, tapi saya merendahkan hati saya untuk, oke. Saya berusaha untuk sepakat. Sekali lagi, makanya orang itu gak akan bisa sepakat kalau orangnya tinggi hati. Kalau orang rendah hati, mau dibentuk, lemah lembut, sangat mudah untuk sepakat. Saya mudah untuk sepakat, karena saya percaya di dalam sepakat ada berkat-berkat yang luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau seorang istri, kamu sulit sepakat dengan suami, ingat firman Tuhan katakan, tunduklah kepada suami. Sepakat saja dengan firman Tuhan. Lakukan saja bagianmu. Maka saya percaya
Tuhan pasti memberkati pernikahanmu, Tuhan memberkati keluargamu. Apa yang hari ini kita perjuangkan untuk rendah hati supaya kita bisa sepakat akan terbayarkan, sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi kita buka Matius 18 ayat 19, kita baca kembali dengan suara yang lantang. Biar saudara ingat, ini adalah janji Yesus yang luar biasa hari ini buat saudara dan saya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Selamat memiliki kesatuan hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk semua jemaat-Mu yang sudah sama-sama beribadah malam hari ini. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Biarlah kami boleh menyadari bahwa ada kekuatan, ada berkat yang luar biasa dalam yang namanya kesatuan hati. Ada berkat yang luar biasa dalam yang namanya kesepakatan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau merendahkan hati kami dan kami mau setuju. Kami mau sepakat Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, jika kami dengan suami atau istri kami mau sepakat. Jika kami dengan teman pelayanan kami mau sepakat. Jika kami dengan rekan kerja kami juga mau belajar sepakat. Sebab kami percaya bahwa ada berkat di dalam kesepakatan, dalam kesehatian. Tuhan memberkati semua yang sama-sama beribadah malam hari ini. Aku berdoa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini bahkan sampai Maranatha. Haleluya, amin. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sebab kesana